Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Jannah. Saya sebagai mahasiswa STI Perbanas Surabaya, saya akan mengedukasi tentang COVID-19. Em, di sini COVID-19 sendiri adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan oleh ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus sendiri yaitu suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus corona diketahui menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, rasa lelah yang tinggi, diare, sakit tenggorokan, kehilangan indera rasa atau penciuman, warna jari pada tangan dan kaki pucat. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang terinfeksi ini berhasil pulih tanpa perlu perawatan yang serius, seperti seseorang tersebut melakukan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 ini menderita sakit parah dan kesulitan dalam bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai dengan kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika kemungkinan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Apa yang harus dilakukan seseorang jika memiliki gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan medis? Jika seseorang mengalami gejala ringan seperti batuk, pilek, demam, secara umum itu tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri selama 14 hari dan pantau gejala-gejala yang seseorang tersebut alami. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika seseorang tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, seseorang tersebut tidak boleh mengabaikan gejala demam tersebut. Harus segera mencari pertolongan medis. Saat seseorang tersebut pergi ke fasilitas kesehatan, harus menggunakan masker, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan secara langsung. Bagaimana cara COVID-19 ini menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 ini dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan hidung dan mulut, seperti bersin, batuk, dan berbicara. Percikan-percikan ini yang keluar dari orang yang terkena COVID-19 ini, perjalanannya tidak jauh ke tanah dengan cepat. Orang yang dapat terinfeksi COVID-19 ini jika menghirup percikan atau orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi
seseorang untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, agar tidak terkena percikan-percikan yang menempel atau yang dikeluarkan oleh seseorang yang terkena COVID-19 tersebut. Jadi kita harus melakukan social distancing. Selain pada tanah, kita tidak boleh memegang benda dan permukaan lainnya seperti meja, ganggang pintu, pegangan tangan, karena tertularnya cukup cepat. COVID-19 ini menyebar melalui saluran pernafasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang yang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut. Apa yang harus seseorang lakukan jika orang sekitar kita terkena COVID-19? Kita harus menjaga kebersihan diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan sesuai dengan cara-cara yang telah diterapkan. Cuci tangan yang benar. Jika kita berada di luar, kita harus membawa hand sanitizer kemanapun itu. Kita harus menjaga jarak satu sama lain 1 meter, social distancing minimal. Kita tidak boleh berpegangan tangan, bergantian sendok atau garpu ketika kita makan di luar. Apa yang seseorang lakukan jika berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Kontak erat berarti kita tinggal atau berada dalam kurang dari 1 meter dari seseorang yang terkena COVID-19 ini. Jika kita tinggal di satu rumah atau sering berkontraksi dengan orang yang terkena COVID-19, kita harus saling menjaga kesehatan kita sendiri. Kita harus mengisolasikan diri mandiri selama 14 hari, bahkan setelah gejala tersebut hilang, yang seperti demam, batuk, pilek, segera kita cari pencegahan tindakan. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Namun, jika seseorang tersebut tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, seseorang tersebut tidak boleh mengabaikan gejala demam tersebut. Segera mencari pertolongan medis. Jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya seseorang tersebut sedang sakit namun tidak parah. Sediakan kamar tersendiri yang besar dengan sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi dengan sarana mencuci tangan dan toilet. Jadi, orang yang yang sedang melakukan isolasi mandiri tidak berkontak langsung dengan orang lain. Yang sebaiknya dilakukan jika tidak memiliki gejala namun merasa terkena COVID-19, apa yang harus kita lakukan jika kita melakukan karantina mandiri? Karantina mandiri berarti memisahkan diri dari orang lain karena telah terpajang dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini.
Meskipun tidak ada gejala selama karantina mandiri, pantau diri kita sendiri dan kita harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan melakukan sesuai dengan protokol-protokol yang telah diterapkan. Apa ada vaksin atau obat atau perawatan untuk COVID-19 sendiri? Meskipun beberapa pengobatan berat tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19 sendiri, tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19 sendiri. Namun, beberapa uji klinis sedang berlangsung atas obat-obatan berat tersebut maupun tradisional, sedang mengkoordinasikan upaya-upaya pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 sendiri, dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring dengan tersedianya temuan dari klinis tersebut. Cara infeksi untuk melindungi Anda dari orang lain yang terkena COVID. Yang pertama, cuci tangan dengan teratur dan menyeluruh, sesuai dengan 6 langkah yang diterapkan oleh WHO. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jalankan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung. Jaga jarak fisik dengan orang lain sekitar minimal 1 meter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi seseorang yang mengalami gejala COVID-19 ini untuk muncul setelah terjadi pejanan? Pada umumnya, gejala ini mulai muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah terjadi pejanan, tetapi waktu kemunculan gejala ini dapat berkisar 1-14 hari. Apakah ada hubungan COVID-19 dengan hewan? COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia. Kita sudah banyak mengetahui tentang COVID-19 ini dan virus lain dalam virus corona, dan sebagian besar jenis virus ini berasal dari hewan. Virus COVID-19 ini disebut juga dengan SARS-CoV-2, adalah virus baru pada manusia. Kemungkinan hewan sumber COVID-19 saat ini belum dipastikan, tetapi penelitian sedang berlangsung. WHO terus memantau penelitian terbaru tentang ini dan topik tentang COVID-19, serta akan memberikan pemutakhiran jika temuan baru tersedia. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Tidak, antibiotik tidak efektif melawan virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi pada bakteri. COVID-19 ini disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan atau pengobatan COVID-19. Di rumah sakit dan dokter kadang-kadang akan menggunakan antibiotik untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri sekunder yang dapat menjadi komplikasi COVID-19 pada pasien yang sakit serius. Antibiotik hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Apakah seseorang dapat tertular COVID-19 dari kotoran orang yang terinfeksi penyakit ini? Saat ini, penyelidikan awal menunjukkan bahwa virus dapat ada pada kotoran dalam beberapa kasus, tetapi belum ada laporan penularan COVID-19 sendiri melalui kotoran. Jadi, tidak dapat menular melalui kotoran dengan seseorang yang terinfeksi virus ini. Jadi bukan hanya di Indonesia COVID-19 ini, tetapi di seluruh dunia. Kronologi lengkap asal mula COVID-19 masuk di Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona ini berdansa dengan seseorang warga negara asing, Jepang. Pasien tersebut berusia 31 tahun, memang kerjanya sebagai guru berdansa, dan WNA sendiri merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari, yaitu pada tanggal 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk.
Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat, namun saat itu pasien langsung dibolehkan untuk kembali ke rumah atau rawat jalan. Sayang yang sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, sehingga pada 26 Februari 2020 pasien dirujuk lagi ke rumah sakit dan meminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat itulah batuk yang diderita pasien mulai disertai dengan sesak nafas. Pada tanggal 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA dari Jepang tersebut yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Kemudian, pasien tersebut memberitahu perawatan rumah sakit. Setelah itu, mengetahui informasi tersebut, pihak rumah sakit langsung memasukkan pasien dalam status pemantauan terkait virus corona, sehingga teman-teman dokter dan lainnya yang ada di rumah sakit menyiapkan diri standar perawatan pasien terjangkit dengan virus corona dengan menggunakan APD yang lengkap. Setelah menjalankan tahapan pemeriksaan di rumah sakit, pasien kemudian terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Kemudian pasien langsung dipindahkan ke rumah sakit. Penyakit infeksi tersebut langsung dipindahkan dan dicek, hasilnya di tracking sudah jalan, sehingga pasien cewek ini bersama ibunya dua-duanya dicek. Saat ini kondisinya baik, batuk sekali-kali. Jumlah prosedur setelah melakukan pemerintah terkait penemuan kasus virus corona ini di Indonesia, mulai dari mengisolasikan rumah pasien, menjaga rumahnya, hingga merawat pasien. Pihak rumah sakit sudah mengecek bahwa sudah melakukan isolasi di rumah, suatu prosedur bagi pihak rumah sakit. Sejak kasus pertama diumumkan, angka kasus positif COVID-19 ini terus mengalami lonjakan. Bahkan hingga sampai saat ini, COVID-19 pun masih tetap menambah, atau meskipun banyak beberapa pasien yang sudah sembuh atau meninggal dunia, tetapi virus ini tidak dapat langsung hilang begitu saja. Kebijakan dalam pembatasan sosial sebagai upaya menekankan penyebaran COVID-19 sendiri, Presiden Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dengan menggunakan PSBB. Kebijakan ini juga diatur dalam peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dan Perpres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Contoh di PSBB di Indonesia sendiri, contohnya di Surabaya, melakukan pembatasan jalan antar wilayah, melakukan jam malam pada jam penutupan jalan pada jam 8 sampai dengan jam 4 pagi. Di sana mal-mal sendiri banyak yang tutup ketika PSBB karena memang tidak ada orang-orang yang keluar dari rumah untuk berkeliaran di rumah karena emang orang-orang sendiri takut. Jadi banyak beberapa orang yang tidak memiliki pekerjaan karena di PHK dan atau keluar sendiri dari perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak maksimal dan beberapa perusahaan melakukan PHK ke beberapa karyawannya karena perusahaan tersebut menghasilkan laba yang minimal sehingga tidak dapat membayar para pekerja secara maksimal. Maka dari itu banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena adanya virus corona ini. Jadi virus corona ini tidak hanya berpengaruh pada manusia dan juga berpengaruh pada perekonomian. Bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia.
virus corona ini dapat membatasi larangan masuk antar negara. Jadi larangan-larangan tersebut yang dilakukan oleh pemerintahan dari beberapa negara tidak menerima warga negara asing untuk masuk ke negaranya. Karena pada waktu itu penyebaran virus corona ini sangat cepat dan sudah banyak korban yang terkena COVID-19 dan penyembuhannya juga masih minimal. Maka dari itu, virus corona sendiri merupakan virus yang cukup sulit untuk penyembuhannya dan sampai saat ini tidak dapat ditemukan obatnya. Selain meningkatnya angka dari korban yang terkena virus corona sendiri, banyak beberapa orang yang sudah mempunyai penyakit dan meninggal karena virus corona sendiri penyebarannya cukup kuat dan cukup besar bagi seseorang lansia dan seseorang yang sudah terjangkau penyakit seperti kanker paru-paru dan lainnya, penyakit berat. Seseorang yang terkena virus corona sendiri harus mengisolasikan diri dan tidak boleh berinteraksi dengan orang lain sehingga dibatasi dalam hal apapun. Untuk saat ini di negara Indonesia ini statusnya yaitu new normal, dalam artian kita boleh keluar kemanapun dan kita harus memiliki surat izin bahwa kita tidak terkena virus corona dengan melakukan rapid test. Dengan rapid test sendiri kita dapat mengetahui hasil non-reaktif dan reaktif. Jika kita non-reaktif, kita diperbolehkan untuk kemanapun. Dalam artian kita harus saling menjaga diri kita sendiri dengan cara menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Jadi kita harus menjaga diri sendiri agar tidak terkena virus tersebut. Selain itu, jika kita reaktif, maka kita harus mengisolasikan diri di rumah selama 14 hari. Atau seseorang yang saat ini terkena virus corona sendiri dilakukan perawatan khusus dari pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit sendiri melakukan APD lengkap dan tidak berkontak langsung dengan seseorang yang terkena virus COVID-19 ini. Banyak orang yang mengeluh tentang COVID-19 ini, bukan hanya para pekerja, para pengusaha pun juga banyak mengeluh karena penghasilan pada saat ini benar-benar sulit dan tidak mendapatkan laba yang maksimal. Jadi dengan adanya virus corona ini menyebabkan beberapa bencana bagi seseorang yang ada di dunia. Jadi pada saat ini pembelajaran yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh banyak negara untuk mencegah penularan virus corona ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran pada tanggal 24 Maret 2020 dengan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran virus corona sendiri. Kebijakan belajar dari rumah, dalam artian belajar secara online dan tidak bertatap muka secara langsung dengan murid dan gurunya. Tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di lingkungan sekolah, namun survei dari awal yang ditunjukkan mengimplementasikan masih beragam di lapangan. Masih terbatasnya kepemilikan komputer, laptop, dan akses internet misalnya merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Temuan ini sama yang terjadi di negara-negara maju. Pada awal April lalu, Inovasi untuk Anak Sekolah di Indonesia melakukan riset untuk mengetahui mengimplementasikan kebijakan belajar dari rumah dengan mensurvei sekitar 300 orang tua siswa
di beberapa negara di beberapa wilayah terpencil seperti NTT, NTB, dan lain-lain menunjukkan bahwa adanya ketimbangan akses media pembelajaran yang semakin dalam antara anak-anak dari keluarga ekonomi mampu dan kurang mampu, dan juga menemukan bahwa sekitar 28% responden yang menyatakan anak mereka belajar dengan menggunakan media daring. Terkait peran orang tua, kelompok ibu menyediakan waktu lebih dibandingkan dengan anaknya. Jadi banyak tugas dari beberapa anak yang dikerjakan oleh orang tuanya. Mayoritas orang tua yang banyak mengetahui informasi belajar dari rumah. Sebagian besar responden ini berasal dari sekolah-sekolah mitra program inovasi, merupakan orang tua siswa pada umumnya memiliki akses internet dan ponsel. Dilihat dari latar belakang pekerjaan dan pendidikan dari kelas ekonomi maupun lebih banyak dibandingkan dari ekonomi miskin. Dari sisi penyebaran informasi kebijakan belajar dari rumah sendiri, 95% orang tua mengatakan sekolah anak mereka sudah menerapkan kebijakan tersebut, walaupun kebijakan nasional resmi baru terbit 24 Maret 2020. Jadi 76% orang tua mengatakan sekolah telah mengimplementasikan kebijakan itu lebih awal. Fakta ini menunjukkan bahwa dinas kabupaten dan kota yang berwenang mengurus pendidikan anak usia dini hingga sekolah mencegah pertama telah mengambil keputusan meskipun regulasi belum sebelumnya. Penggunaan media belajar offline lebih dominan. Hanya sekitar 28% yang menyatakan bahwa anak mereka belajar dengan menggunakan media daring dengan baik, menggunakan media konferensi belajar maupun menggunakan aplikasi belajar online seperti Zoom, Classroom, Google Meet, dan WhatsApp Group dan lain-lain. Sebaiknya penggunaan media belajar offline dengan menggunakan buku dan lembar kerja siswa adalah metode yang dominan 66% yang dilakukan oleh guru. Sisanya waktu sekitar 6%. Orang tua mengatakan tidak ada pembelajaran, siswa diminta belajar dari rumah. Ditinjau dari beberapa provinsi, semakin terpencil provinsi tersebut, maka semakin kecil persentase siswa yang mendapatkan pembelajaran via online. Karena apa? Karena pembatasan mereka akses online seperti jaringan, fasilitas online seperti HP atau laptop dan lain-lain. Banyak siswa yang mengeluh karena diberi tugas banyak oleh gurunya. Untuk siswa yang belajar dengan media daring, semua siswa mendapatkan tugas harus selesai. 87% siswa memperoleh manfaat dari penyampaian materi oleh guru, namun 65%-nya siswa yang mendapatkan kesempatan sesi tanya jawab antara siswa dengan guru. Jadi banyak siswa yang belum mengerti maksud pembelajaran tersebut. Pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua ke akses belajar online. Latar belakang pendidikan orang tua dan ekonomi cenderung berkontribusi pada kepemilikan akses belajar online sendiri. Anak-anak yang belajar dengan menggunakan media daring rata-rata memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah, wira swasta, dan latar belakang pendidikan seperti sarjana dan SMA. Sebaiknya anak-anak yang sama sekali tidak diberikan tugas oleh sekolahnya mayoritas berasal dari mereka yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pendidikan SD. Dalam artian anak-anak dari kelompok rentan lebih banyak yang tidak belajar dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga yang berekonomi berkecukupan atau mampu. Meskipun belum berjalan ideal, sebagian besar orang tua tetap merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Mereka menyatakan anak-anak menjalankan hidup lebih sehat dan mandiri, memiliki
pengetahuan lebih banyak tentang kesehatan, seperti tentang COVID-19, lebih sering membantu orang tua, memiliki kesempatan lebih untuk mempelajari keterampilan hidup seperti mencuci, memasak, dan lain-lain. Biasanya ibu lebih banyak mendampingi seseorang anak dibandingkan dengan ayahnya. Contohnya, dalam mengerjakan tugas online, yang banyak membantu dalam mengerjakan tugas tersebut lebih banyak ibu dibandingkan dengan ayah. Apa yang bisa dilakukan ketika pembelajaran daring atau online? Beberapa orang tua menyarankan agar ada upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Misalnya, memperbanyak sesi penyampaian materi, tidak hanya tugas, dengan pemberian pelatihan tambahan untuk guru terkait penguasaan teknologi dan menyediakan akses internet yang lebih merata. Jadi beberapa sekolah atau kampus yang belum memberikan akses internet terhadap siswanya. Mengingat pengadaan infrastruktur internet yang tidak bisa dilakukan secara cepat, maka untuk mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan internet terpencil tapi belum masuk zona merah atau kuning di COVID-19 sendiri, pemerintah daerah bisa memberdayakan komunitas desa seperti taman bacaan masyarakat, kelompok pemuda, pengurus posyandu, atau PKK dan perangkat desa. Tentunya cara ini harus diperhatikan dalam prosedur yang aman dari risiko yang tertular COVID-19 sendiri. Jika diperlakukan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa juga bisa dilakukan untuk penyediaan buku bacaan internet gratis dan kebutuhan nutrisi anak, maka dari beberapa orang tua dan siswa tersebut tidak ada yang protes akan adanya akses pembelajaran daring sendiri. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran anak jarak jauh lebih baik bagi guru maupun siswa. Selain sekolah, pemerintah juga harus berkontribusi secara lebih terhadap pembelajaran online sendiri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian di Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi perlu mendukung upaya tersebut dengan regulasi yang fleksibel. Untuk mengantisipasi pertimbangan saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyediakan pembelajaran melalui TV seperti TVRI dan RRI. Jadi COVID-19 pada saat ini memberikan dampak yang cukup banyak bagi warga di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi kita harus lebih bisa membedakan antara dampak positif dan negatif. Jadi kita harus ambil positifnya dan kita harus saling menjaga diri agar virus corona ini cepat berlalu dan cepat selesai, agar kita bisa kembali normal seperti dulu lagi. Jadi sekian edukasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.